Oke John, jadi kita lanjut ke pemasangan untuk manifold yang tipe yang model seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Oke John, jadi kita lanjut ke pemasangan untuk manifold yang tipe yang model seperti ini nih. Tapi ini kan masih bolong ya untuk si lubang ice-nya. Ini nanti kita mau rapetin dulu John. Kita rapetinnya pakai ini John. Kebetulan di rumah ada model seperti ini nih. Lem Dexton John. Lem besi ya bilangnya ya. Ya apapun itulah. Cuman adanya ini kita mau rapetin dulu untuk bagian sininya. Nanti kita pasang pakai selang juga biar rapet John. Oke ya. John, jadi karena nggak punya alat buat nyampur-nyampur gitu ya, yaudahlah kita pakai kabel bekas aja John. Yang penting kecampur lah ya. Kita nggak usah banyak-banyak karena memang butuhnya untuk nutup itu aja, lubang ice ya, cuma dikit. Oke ya, kita lanjut untuk pemasangan dulu. Oke John, jadi untuk penutupan lubang ice sudah kita lakukan nih John. Nih seperti ini pakai lem besi ya John. Ini sudah mulai mengering ya, cuman memang belum kering sempurna. Gak apa-apa, kita nanti tunggu dulu sekitar mungkin 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam lah. Tadinya sih mau saya pasang besok pagi aja, cuman kalau lihat kondisinya kayak masih siang begini, pengennya sih itu pasang biar nanti kita langsung coba untuk motornya ya John. Oke John, sembari nunggu ini kita skip dulu ya, nunggu si lemnya kering ya. Tuh. Oh iya John, ini kita mau lakukan pemapasan sedikit ya. Jadi kan ini ada apa ya namanya ya, spacer ya John. Ini yang nanti buat ngunci supaya si karbu itu nggak muter-muter ya, sama seperti yang ada di karbunya si ori ini John. Tuh ada kan bagian sininya. Nah karena ini beda nih jaraknya nih, ini kan agak lebar ya, ini tuh terlalu mepet John. Jadi kita mau papas sedikit menyesuaikan dengan si manifoldnya yang ori, termasuk juga untuk si panjangnya nih. Ini kan nggak terlalu panjang banget ya, kalau ini tuh kayak tuh panjang banget. Oke John, kita langsung pemapasan dulu sedikit. Jadi karena ini kondisinya kayak mau hujan John, jadi mau nggak mau kita harus percepat untuk pemasangan si ini ya John. Soalnya kalau hujan nanti ini motornya kehujanan karena tempatnya agak susah di sini John. Harus dikerodong-kerodongin ya, daripada seperti itu. Udahlah, langsung aja kita mulai pemasangannya John. Si manifoldnya. Mudah-mudahan sih langsung PNP ya John. Cuman kayaknya nih agak panjang sedikit ini kalau manifold sama karetnya dibanding yang ori ya John. Mana nih cara masangnya nanti kita nih. Yes. Coba diakal-akalin lah ya John. Nanti masuk. Aduh, repot juga nih. Memang benar-benar panjang ini manifoldnya. Cukup panjang nih John. Wah, agak susah nih John. Jadi karena manifoldnya panjang sekali, bukan panjang sekali sih, lebih panjang dari orinya. Jadi ini masang ke headnya jadi harus ditekan kencang nih. Tidak semudah masang yang orinya John.
Orinya itu gampang kalau ori. Betul-betul perlu penyesuaian ini, nggak bisa langsung PNP ya. Iya. Dideketin aja mobilnya ke sini. Ini karpet. John, jadi kita udah coba tadi itu ya. Memang ini lebih panjang dibandingkan manifold orinya ya. Jadi membutuhkan ruang yang lebih besar lagi untuk pemasangan karbunya ya. Meskipun ini selisihnya cuman beberapa mili ya, atau berapa senti ya, sekitar 1 senti lah, atau setengah senti lah lebih. Oke John, jadi kita sudah coba untuk pasang ini ya, si manifold ini di yang karbu standarnya si Scorpio ya. Tapi ternyata memang cukup repot John, nggak semudah itu John. Jadi karena memang bentuk desainnya itu yang rata ya, ini kan rata nih, ini rata nih ya. Nah sedangkan untuk orinya itu agak melengkung, miring sedikit nih. Sebentar saya ambilkan yang orinya. Nah ini John, jadi memang si manifoldnya si ori itu memang dibuat agak sedikit miring John, karena ini mengakomodir si pemasangan tempat si karbu itu nyangkut ya, nyangkut ke bagian depan, ke head, dan nyangkut ke bagian belakang di filter udara. Nah ini untuk desain yang ini nih, yang aftermarket ini ya, yang modifikasi ini ya, ini memang karetnya itu rata, lurus-lurus aja nih, jadi beda ya. Tuh, dia di bagian sininya itu lebih sempit dibandingkan di bagian atas. Jadi bentuk yang seperti ini memungkinkan karbu itu jadi sesuai dengan posisinya. Nah kalau ini dipasang bisa, tapi membuat si manifold ini nih, bagian sininya ini kan harusnya masang rapat ya ke head motor. Cuman karena kondisinya si karetnya ini bentuknya lurus, akhirnya si karbu itu di sini nih dia akan seperti ini. Nah kalau mau ditekuk sedikit, misalkan beginiin, yang jadi kalah adalah bagian sininya, jadi akan seperti ini. Nah kalau dipaksa untuk miring, ini kan ada baut nih, baut ini nih, lubang baut yang buat ke head, itu jadi susah untuk memasang si baut. Nah saya melihat ini ada kemungkinan nanti kalau dipasang secara paksa, justru yang kalah adalah rumah bautnya yang ada di silinder head. Kalau kita paksa, daripada itu nanti malah justru yang slack bagian dratnya yang di silinder head ini ya, drat untuk rumah si bautnya. Baut yang ini nih, mana nih bautnya nih, saya lepas tadi. Jadi opsinya adalah saya mau potong bagian sini sedikit, sekitar mungkin 4 mili lah, supaya nanti ini juga kalau dipasang ini benar-benar span banget ya, ke depan mepet banget, ke belakang juga udah mentok ke filter, kita harus dorong-dorong banget. Ini kalau filternya nggak dikendorin bautnya nggak bakalan masuk nih, masuk tapi memang harus dibengkek-bengkek, susah lah. Harusnya kan spare part pemasangan nggak seperti itu ya. Memang ada penyesuaian dikit, cuman kayak space-nya sedikit lah. Ini bener-bener pakai tenaga John, ini ampun dah. Oke ya, kita lanjut untuk pemotongannya. Bagian sini nih kita papas sedikit lah, biar nanti masukin karbunya agak lega. Oke John, jadi kita udah papas nih John, ya kurang lebih segini ya John. Nih kita papas untuk memperpendek si manifold ini ya, biar enggak didorong-dorong banget gitu John. Cuman apakah dengan pemapasan
sedikit ini bisa masuk dengan lancar, ya udahlah kita coba dulu. Wah, ternyata masih susah juga nih, John. Kita pasang baut untuk yang bagian sini nih, John. Aduh, ternyata susah sekali, John. Udah mau maghrib ya, tapi belum terpasang, jadi mungkin ini cukup sekian dulu kali ya. Kalau ternyata kondisinya seperti ini sih, pemasangannya sangat susah sekali ya. Saya sih masih rekom untuk pakai manifold orinya aja ya. Mana manifold orinya ya? Karena kalau modelnya paksa-paksa begini nih, ini resikonya adalah ini nggak proper nih. Coba bayangkan kalau lagi rusak di tengah jalan gitu ya, harus bongkar karbu. Kalau posisinya kayak gini, aduh ampun deh. Ini mungkin salah satu manifold yang saya pasang yang memang benar-benar butuh tenaga banget. Ini nih yang model kayak gini ya. Untuk yang model KW nya aja nih nggak sesulit itu ya. Cuman ini jauh lebih susah, lebih rumit, John. Ini kayaknya cocok dipakai untuk karbu yang belakangnya nggak ada filter udaranya ya. Ini soalnya kepentok di belakang nih, kepentok filter udara. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu kali ya. Kita teruskan besok lah, udah maghrib soalnya, atau nanti malam kalau masih mau. Oke, terima kasih banyak dan next kita lanjut lagi. Oke ya, John, jadi ini adalah pemasangan lanjutan dari yang tadi malam. Tadi malam udah maghrib, udah malam, udah pegel, John. Jadi enggak kita teruskan pagi ini. Ini adalah manifold yang kemarin ya, tuh sudah terpasang dengan berbagai penyesuaian lah. Salah satunya adalah untuk si karet manifold kita potong sedikit ya, John. Nih, di bagian belakang. Karena kalau nggak dipotong itu terlalu panjang, jadi udah mentok ke bagian filter si karbunya, masih harus mendorong supaya si manifoldnya masuk. Nah, akhirnya kita potong nih sekian mili, nggak tahu nih berapa nih. Kurang lebih ya 4-5 mili. Nah, tapi ini juga masih ada sedikit apa ya? Ada yang kurang oke nih. Nih, saya liatin dari bagian sana ya. Nah, ini dia, John, dari bagian sini. Nih. Jadi dia itu karena memang tidak lurus banget. Ini nggak bisa nih. Jadi agak sedikit tidak apa ya nih, tidak presisi lah untuk pemasangan karbunya.
karena memang manifoldnya itu kan karetnya memang bentuknya lurus aja. Nah, inilah yang jadi perbedaan dengan manifold yang ori, karena dia itu agak sedikit miring ke sini sedikit tuh. Jadi dia pas rapet untuk di karbunya. Kalau ini agak bengkek sedikit, bengkek, tau nggak bahasa bengkek artinya? Nih. Nah, ini kalau misalkan karetnya dengan manifold yang model seperti ini, aluminiumnya, terus dengan karet dengan dibentuk seperti ini, dengan ukuran yang segini lah, harusnya lebih presisi lagi ya. Cuman ini kan kondisinya memang adanya seperti ini ya. Ya ini memang mungkin cocok untuk beberapa jenis karbu yang mungkin menggunakan open filter, jadi belakangnya tuh nggak ketahan sama si box filternya ya. Cuman karena ini karbunya karbu standar, dipasang pakai manifold yang jenis ini, tetap agak nggak langsung PNP gitu John. Jadi tetap ada penyesuaian meskipun ya disesuaikan dengan kondisinya ya. Nih. Terus ini juga jadi kencang sekali ya, karena ini memang ngepres banget. Jadi benar-benar butuh tenaga ekstra ya untuk memasang manifold model seperti ini di karbu standar yang masih menggunakan filter. Beda dengan yang original ya. Susah-susahnya masang manifold original itu nggak nyampe capek banget lah untuk penyesuaiannya. Itu seperti itu kurang lebih. Ini udah terpasang, nanti kita langsung coba pasang tangki. Nanti kita coba untuk nyalakan mesinnya ya seperti apa ya. Oke John, jadi kali ini kita langsung mau tes aja nih, bisa nyala nggak John? Oke John, jadi ini sebenarnya sudah bisa nyala, tapi karena memang ada ini tadi kita coba nyalakan, memang bisa nyala. Cuman ini kondisinya adalah kayaknya ini akibat dari pemotongan karet yang kemarin kita coba kurangi beberapa senti gitu ya. Nah itu membuat si klemnya ini nggak bisa menutup moncong karbunya. Ini setelan anginnya udah kita setel sedemikian rupa ya sebenarnya tadi nih sebelum kita nyalakan. Cuma jadi susah. Ya kurang lebih seperti itulah kalau untuk pemasangan manifold modifikasian ya. Tidak bisa langsung PNP, harus banyak penyesuaian. Jadi ini paling nanti kita ganti aja untuk manifoldnya pakai manifold standar lagi mungkin ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kayaknya kita nggak pakai manifold yang seperti inilah. Banyak ininya, penyesuaiannya. Nanti kita order lagi aja untuk manifold orinya. Kalau manifold ori saya jamin sih ini udah langsung nyala, nggak perlu pakai congkel-congkel, potong-potong dan sebagainya ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi dan bye bye.